Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada video kami kali ini, kami akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran sejarah Indonesia dengan materi utama kami, yaitu kependudukan Jepang di Indonesia. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Michael Adrian Cornelis. Perkenalkan, nama saya Mariana Agatha Wongawalo. Perkenalkan, nama saya Teresia Anugrah dari Citonda. Perkenalkan, nama saya Maria Pamusmawati Putrinara. Perkenalkan, nama saya Leontius Aldiano itu. Perkenalkan, nama saya Fitrianus Jason Banggo. Kami semua dari kelas 11 IPA 5. Selamat menyaksikan. Ini gimana nih? Aduh Aldi, Jason, kalian tahu gak ini yang tentang sejarah kemarin yang minggu lalu tuh tentang kemerdekaan Jepang? Ini Sejarah itu yang masuknya Jepang di Indonesia. oh nih Jadi bingung. semalas nah. Siapa yang tahu? Rian ya? Oh, coba yang keriang. Oh, bahas jual Renata. Keriang. Jual perlu nih. Kenapa? Sini loh. Kenapa kalian? Ini coba bingung nih dan materi sejarah kemarin yang tentang kependudukan Jepang di Indonesia tuh. Oh ini. Oh, materi ini nih Kak. Materi ini yang minggu lalu Kak kasih. yang Kak minggu lalu Yang minggu tuh. lalu kasih tuh. Oh begini saja, kita ke tempat-tempat sejarah yang ada di Inde, kita belajar ini biar kita kayak lebih memahami saja tuh. Oh iya, Boleh betul. tuh. Oh benar benar. Sebentar ya, jam berapa? Jam 3. Jam 3. Oh, jam 3 begitu ya kita datang. Oke. Oke. Ayo siap lanjut. Get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain. Perkembangan imperialisme Jepang. Pada awalnya, Jepang menerapkan politik Shokaku atau politik isolasi. Politik tersebut diterapkan pada masa pemerintahan Shogun Tokugawa pada tahun 1639 yang disebabkan kekhawatiran akan kemunculan bangsa asing yang terutamanya bangsa Spanyol dan bangsa Portugis yang menyebarkan agama Katolik yang mengintervensi bangsa Jepang. Yang kedua, pada masa itu persaingan antara shogun dan daimyo atau tuan tanah sangat ketat. Karena secara ekonomis daimyo lebih pandai mengalahkan shogun karena daimyo lebih pandai berdagang dan telah menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Shogun khawatir jika kekuatan daimyo semakin besar dan dapat mengalahkannya. Yang ketiga, pada 31 Maret 1854, Komodor Matthew C. Perry datang dan berhasil memaksa Jepang menandatangani perjanjian Kanagawa pada tahun 1854. Yang isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Jepang membuka diri terhadap bangsa Barat dengan membuka pelabuhan-pelabuhan untuk kapal yang ingin berdagang. Yang kedua, Jepang menjamin keselamatan kapal Amerika yang karam. Yang ketiga, Jepang mendirikan kedutaan Amerika secara permanen. Lalu yang keempat, dibukanya pelabuhan-pelabuhan Jepang yang diikuti masuknya pengaruh asing telah menyadarkan Jepang bahwa selama ini mereka tertinggal dari bangsa Barat. Hal inilah yang mendorong Kaisar Meiji mengadakan perubahan melalui kebijakan restorasi Meiji. Yang kelima, berikut beberapa kebijakan dalam restorasi Meiji, yaitu yang pertama dalam bidang militer, yaitu melaksanakan wajib militer untuk laki-laki berusia 21 tahun selama 4 tahun. Yang kedua, membentuk tentara nasional. Dan yang ketiga, membeli berbagai perlengkapan senjata dari bangsa Barat. Kemudian di bidang pendidikan, yaitu yang pertama melaksanakan wajib belajar 6-14 tahun. Yang kedua, memberikan beasiswa bagi pelajar Jepang yang belajar ke negara-negara Barat. Yang ketiga, mendatangkan guru dan konsultan pendidikan dari Barat. Dan yang keempat, menerjemahkan banyak buku ilmu pengetahuan dari Barat ke dalam bahasa Jepang. Kemudian dalam bidang ekonomi, yang pertama membangun pabrik industri, terutama hasil pengolahan sumber daya alam Jepang. Yang kedua, membangun sarana transportasi dan komunikasi.
Yang ketiga, membangun pelabuhan-pelabuhan Jepang secara modern. Dan yang keempat, mendirikan bank-bank untuk membantu pinjaman modal. Kemudian di bidang sosial. Yang pertama, menghapus 4 kelas dalam sistem kemasyarakatan Jepang, yakni kelas bijaksanawan, petani, seniman, dan pedagang. Kemudian, menghapus sistem feodalisme dan menggantinya dengan sistem pemerintahan terpusat. Kemudian yang terakhir di bidang hukum, mengubah sistem hukum dan konstitusinya mengikuti model hukum dan konstitusi barat. Awal pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia diawali dengan sebuah perjanjian yang dinamakan dengan Perjanjian Kalijati. Pada 11 Januari 1942, Jepang menyerang Indonesia yang pada masa itu masih dikuasai oleh Belanda. Hasil dari penyerangan tersebut adalah Jepang mampu menguasai wilayah Tarakan yang kini kita sebut dengan Kalimantan Utara. Selanjutnya, Jepang pun memperluas wilayah invasinya ke berbagai wilayah di Indonesia, antara lain Pontianak, Makassar, hingga Bali. Bukan hanya itu, Jepang juga mampu menguasai seluruh daratan Jawa, yang dia mulai dari Banten, Surabaya, hingga mampu menguasai seluruh wilayah Batavia hingga Bandung. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942, akhirnya Belanda mau menandatangani sebuah perjanjian yang dinamakan dengan Perjanjian Kalijati. Isi dari Perjanjian Kalijati adalah Belanda akan menyerahkan seluruh wilayahnya yang ada di Indonesia kepada Jepang tanpa syarat. Setelah Jepang mampu menguasai seluruh wilayah Indonesia melalui Perjanjian Kalijati, Jepang pun mulai meluncurkan siasatnya, yaitu dengan menarik simpati dari bangsa Indonesia. Upaya ini dilakukan Jepang karena Indonesia merupakan pemasok utama sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat potensial untuk Jepang dalam membantu Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Ada berbagai macam upaya yang dilakukan Jepang. Salah satunya adalah, yang pertama, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk dapat mengibarkan bendera bangsa Indonesia, menyanyikan lagu bangsa Indonesia, serta menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Jepang mengubah nama gedung dan jalan yang ada di seluruh wilayah Indonesia dengan nama dalam bahasa Jepang. Yang keempat, Jepang mulai bersikap baik kepada bangsa Indonesia. Dan upaya yang terakhir adalah Jepang membentuk sebuah organisasi yang dinamakannya dengan Gerakan 3A. Organisasi Gerakan 3A memiliki moto terkenal, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Semua upaya tadi dilakukan Jepang merupakan salah satu propaganda Jepang dalam menarik simpati bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya mengenai awal pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang di Indonesia. Yang pertama, dampak kependudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik pemerintahan, yaitu membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintah militer, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Angkatan Darat ke-16, yang kedua, Angkatan Darat ke-25, dan yang ketiga, Angkatan Laut Jepang atau Kaigun. Yang kedua, wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 kepresidenan. Setiap kepresidenan terdiri atas kota Toraja, kabupaten, kawenan, dan kecamatan, serta kelurahan. Yang kedua, dampak kependudukan Jepang di bidang ekonomi, yaitu 1. Membentuk koperasi pertanian. Yang kedua, bangsa Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman jarak. Yang ketiga, sumber daya alam Indonesia dikuras habis untuk kepentingan pemerintahan Jepang. Yang ketiga, dampak kependudukan Jepang di bidang sosial budaya. Yang pertama, Jepang membentuk Tonarigium atau kumpulan beberapa kepala keluarga. Yang kedua, dibentuk berbagai mobilitas sosial masyarakat Indonesia
untuk bekerja membangun jalan, gedung, dan perkebunan. Perlawanan terhadap pemerintah Jepang. Perlawanan terhadap pemerintah Jepang dibagi menjadi 3, yaitu perlawanan kooperatif, perlawanan bawah tanah, dan perlawanan bersenjata. 1. Perlawanan kooperatif. Beberapa tokoh nasionalis yang sebelumnya bersikap non-kooperatif memilih mengubah strategi perlawanannya karena melihat para pemerintah militer Jepang yang sangat tegas dan kejam dalam menindas kelompok pejuang kemerdekaan Indonesia. Apabila perjuangan dilakukan secara non-kooperatif, tentu akan banyak pejuang kemerdekaan yang gugur dan upaya mencapai kemerdekaan pun akan gagal. Beberapa tokoh yang berjuang secara kooperatif yakni Ir Soekarno, Dr. Anus Muhammad Hatta, K.H. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara yang bergabung dalam Putra. 2. Perlawanan bawah tanah. Perlawanan bawah tanah atau gerakan bawah tanah merupakan gerakan perlawanan non-kooperatif yang dilakukan secara diam-diam. Bentuk perlawanan ini dilakukan oleh kelompok pemuda yang menginginkan kemerdekaan tanpa kerjasama dengan Jepang. Beberapa kelompok gerakan bawah tanah yakni sebagai berikut. 1. Kelompok Sukarni. 2. Kelompok Sultan Syahrir. 3. Kelompok Ahmad Subarjo. 4. Kelompok Pemuda Persatuan Mahasiswa. 3. Perlawanan bersenjata. Selain perjuangan kooperatif dan rahasia, ada juga perjuangan yang dilakukan langsung terhadap pemerintah Jepang. Perjuangan fisik ini banyak terjadi di daerah dan dipimpin oleh tokoh masyarakat. Beberapa perlawanan tersebut yakni sebagai berikut. 1. Perlawanan rakyat di Sukamana. 2. Perlawanan rakyat Aceh di Cotpeling. 3. Perlawanan rakyat Indramayu. Dan 4. Perlawanan peta di Blitar. Akhirnya masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, janji memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. A. Menjelang akhir 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan dari sekutu. Wilayah-wilayah jajahannya mulai dikuasai kembali oleh sekutu. Jepang pun berupaya agar tidak kehilangan wilayah jajahannya termasuk Indonesia yang sangat berpengaruh dalam potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang B. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan janji kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan ini diucapkan oleh Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewa Parlemen Jepang pada 7 Agustus 1945. Yang kedua, pembentukan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Kosakai dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat dan wakilnya R.P. Soeroso. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka, yaitu Indonesia Merdeka. Yang ketiga, pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. A. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsu Jumbi Linkai. Ke B. Anggotanya berjumlah 21 orang yang dipilih oleh Marsekal Tarauchi, akan tetapi ditambah kembali 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang. Yang ke C. PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pendudukan Jepang pada masa kini. Masa pendudukan Jepang merupakan salah satu periode suram dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Akan tetapi, seperti halnya masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang juga telah memberikan pengaruh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Beberapa di antaranya masih dapat kita temukan dalam kehidupan masa kini. Dalam bidang sosial budaya, yang pertama, perkembangannya struktur masyarakat dengan adanya struktur kemasyarakatan baru yang diperkenalkan pemerintah Jepang, yaitu Tonarigumi setingkat dengan rukun tetangga atau RT. Selanjutnya, struktur ini dibagi lagi dalam tingkatan yang lebih tinggi, yaitu rukun warga atau RW. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia secara meluas. Bahkan pemerintah Jepang mengizinkan bahasa Indonesia dipelajari
di sekolah-sekolah semua tulisan yang menggunakan bahasa Belanda harus diganti dengan bahasa Indonesia. Secara tidak langsung, tindakan pemerintah Jepang ini sudah memperkuat ikatan persaudaraan seperti yang dicita-citakan dalam Sumpah Pemuda yaitu tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang berikut, bidang militer. Salah satu dampak positif dari masa pendudukan Jepang adalah pelatihan-pelatihan militer dan semi-militer yang diajarkan oleh tentara Jepang. Yang kedua, pada awalnya, pelatihan kemiliteran ini merupakan upaya Jepang memperoleh bantuan pasukan cadangan. Keterampilan militer ini yang akan dapat dimanfaatkan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan kelak. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Dah. Dah.